CH3, NH3, PBX3, perovskite solar cell. Transport mechanism, recombination and efficiency determining, yaitu prinsip kerja umum sel surya perovskite CH3, NH3, PBX, mekanisme transport, muatan, rekombinasi, dan faktor penentu efisiensi. Kemudian kita menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian. Perkembangan pesat dalam teknologi voltaik telah mendorong pencarian material yang efisien dan hemat biaya untuk mengonversi energi matahari menjadi listrik. Salah satu terobosan terbaru adalah sel surya perovskite berbasis organometal halida, khususnya CH3, NH3, PBX, yaitu X sama dengan 1, I, ClGr, yang telah mencapai efisiensi konversi lebih dari 15% dalam waktu singkat. Material ini menarik perhatian karena sifat optoelektroniknya yang unik, seperti koefisien serapan tinggi, mobilitas pembawa muatan yang baik, dan panjang difusi yang mencapai mikrometer. Awalnya perovskite digunakan sebagai sensitizer dalam sel surya tersensitisasi TiO2, namun pengamatan bahwa material ini dapat berfungsi sebagai absorber sekaligus transport muatan membuka peluang konfigurasi perangkat yang lebih sederhana, seperti lapisan tipis tanpa kerangka logam oksida. Meskipun demikian, mekanisme operasi fundamental dari sel perovskite termasuk peran transport muatan dan rekombinasi dalam berbagai morfologi masih belum sepenuhnya dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mekanisme tersebut melalui spektroskopi impedansi untuk memisahkan parameter transport dan rekombinasi, serta menentukan panjang difusi dalam perangkat utuh yang menjadi kunci untuk optimal lebih lanjut. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme transport dan rekombinasi dalam sel perovskite melalui analisis spektroskopi impedansi, membandingkan kinerja antara konfigurasi lapisan tipis dan nanostruktur, serta mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi efisiensi. Yang ketiga, mengukur panjang difusi pembawa muatan dalam perangkat utuh untuk pertama kalinya sebagai dasar optimasi desain sel. Selanjutnya, tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu ada hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari 4 peneliti, yaitu yang pertama dari Miyasaka et al. 2009, merupakan yang pertama kali menggunakan perovskite CH3 NH3 PbL3 sebagai sensitizer dalam desensitized solar cell mencapai efisiensi 3,8%. Selanjutnya, Li et al. 2012 memperkenalkan struktur planar tanpa TiO2, membuktikan bahwa material perovskite mampu menghantarkan muatan secara mandiri. Yang ketiga ada Stark et al. 2013, yaitu mengukur panjang difusi elektron lebih dari 1 pada material perovskite menggunakan teknik photoluminescence yang mendukung hasil perovskite impedansi. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari Gonzales Pedro et al. 2014 menunjukkan kesamaan mekanisme operasi antara sel TF dan NS dengan konduktivitas muatan sebagai faktor dominan dalam kerja sel. Selanjutnya dasar teorinya yaitu ada sel surya perovskite, yaitu yang mana sel surya perovskite merupakan teknologi voltaik generasi ketiga yang menggunakan material perovskite organik anorganik hibrida dengan rumus umum CH3 NH3 PBX, yang mana X sama dengan L, PR, Cl sebagai lapisan penyerap cahaya. Material ini memiliki struktur kristal perovskite yang memberikan sifat optoelektronik unggul
seperti koefisien serapan tinggi, panjang distribusi pembawa muatan, serta band gap yang dapat disesuaikan. Selanjutnya, mekanisme transport dan rekombinasi muatan. Studi spektroskopi impedansi oleh Gonzalez Pedro et al. 2014 mengungkap bahwa kinerja sel surya perovskite sangat dipengaruhi oleh konduktivitas muatan dan laju rekombinasi. Pada struktur thin film dan nanostruktur, konduktivitas muatan di perovskite mencapai 10⁻³ hingga 10⁻²S per cm. Jauh lebih tinggi daripada TiO2 dalam DSSC, yaitu 10⁻⁵ S per cm. Hal ini disebabkan oleh mobilitas elektron dan hole yang seimbang dalam material perovskite. Namun, rekombinasi muatan menjadi tantangan utama. Pada tegangan rendah, yaitu lebih dari 0,5 V, panjang difusi mencapai 1,4. Selanjutnya, peran struktur material dan metode fabrikasi. Perbedaan kinerja antara sel perovskite thin film dan nanostruktur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, yaitu komposisi halida memegang peran penting, di mana penambahan Cl- pada CH3NH3PBl3 -XClX telah terbukti meningkatkan kristalinitas dan panjang difusi elektron. Dan itu morfologi lapisan juga berpengaruh signifikan. Struktur NS dapat scaffold TiO2 mampu meningkatkan luas permukaan untuk pemisahan muatan, tetapi berpotensi menimbulkan rekombinasi di antar muka. Selanjutnya, faktor penentu efisiensi. Optimasi efisiensi surya perovskite melibatkan beberapa aspek kritis. Pertama, itu pemilihan material elektroda seperti spiro MEOTAD, seperti transhole, dan DO2 atau ZNO sebagai transport elektron sangat berpengaruh terhadap kinerja sel. Selain itu, kontrol rekombinasi muatan melalui modifikasi antarmuka material diperlukan untuk mengurangi trap status yang dapat menurunkan efisiensi. Jadi metodologi pada penelitian ini ada 4, yaitu metode eksperimental untuk menganalisis kerja sel surya perovskite dalam 2 konfigurasi utama, yaitu thin film dan nanostruktur. Teknik karakterisasi utama yang digunakan adalah spektroskopi impedansi untuk memisahkan parameter transportasi muatan dan rekombinasi dalam kondisi operasional sel. Dan itu pengukuran kurva arus tegangan atau JV dilakukan di bawah simulasi cahaya matahari AM 1,5 untuk mengevaluasi parameter fotovoltaik seperti efisiensi konversi daya, arus hubung singkat, tegangan rangkaian terbuka, dan faktor isi. Karakterisasi morfologi lapisan dilakukan menggunakan scanning elektron mikroskopi atau SEM. Sebelumnya, bahan percobaan yaitu ada bahan utama yang digunakan untuk penelitian ini meliputi substrat FTO dengan ketahanan 15 ohm. Selanjutnya, lapisan selektif elektron TiO2 kompak dan ZNO kompak, serta material perovskite CH3NH3PBl3 untuk konfigurasi NS dan CH3NH3PBl3 -XClX untuk konfigurasi TF. Lapis transport hole menggunakan spirometode, sedangkan elektroda berupa lapisan emas setebal 60 nanometer yang diendapkan secara termal. Selanjutnya, urutan pelaksanaan. Penelitian ini dimulai dengan persiapan substrat FTO yang dibersihkan secara kimia dan ultrasonik, kemudian diolah dengan UVO2 untuk meningkatkan adhesi. Lapisan TiO2 dan ZNO kompak disimpan sebagai lapisan selektif elektron, dengan tambahan lapisan TiO2 berpori untuk konfigurasi NS. Deposisi material perovskite dilakukan dengan metode yang berbeda untuk masing-masing konfigurasi. CH3NH3PBl3 pada NS disintesis dengan metode disposisi berurutan, sedangkan CH3NH3PBl3 -XClX pada TF disiapkan dengan spin coating.
Selanjutnya, lapisan spiromeota diaplikasikan dengan spin coating dan elektroda emas diendapkan secara termal untuk menyelesaikan struktur sel. Karakterisasi sel mencakup pengukuran fotovoltaik, spektroskopi impedansi, dan analisis morfologi menggunakan SEM. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk membandingkan parameter kinerja antara konfigurasi TF dan NS. Dengan validasi hasil menggunakan fotoluminisasi dan literatur terkait, hasil penelitian menunjukkan kesamaan mekanisme antara sel TF dan NS dengan perovskite sebagai komponen kunci dalam transformasi muatan, serta mengungkapkan bahwa panjang difusi muatan lebih dari 1 mikrometer dan rekombinasi yang rendah merupakan faktor penentu efisiensi sel. Kemudian didapatkan hasil data yaitu tabel parameter sel surya, kemudian grafik, didapatkan 2 grafik yaitu grafik spektroskopi impedansi dan grafik parameter transport dan rekombinasi tegangan. Kemudian pada pembahasan yaitu perbandingan kerja sel TF vs NS yaitu TF CH3NH3 BBL3 min X CLX didapatkan 8,5%, kemudian NS CH3NH3 BBL3 didapatkan 4,9%. Kemudian analisis diskopik impedansi yaitu kedua sel menunjukkan pola transmission line atau TL. NS beralih ke pola Geriser di mana DI lebih dari 0,5 volt dan rekomendasi meningkat. TF mempertahankan TL hingga tegangannya lebih tinggi. Kemudian peran material dan fabrikasi yaitu ion Cl negatif meningkatkan kristalinitas dan mobilitas, sedangkan spin coating butir lebih besar dan homogen. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa sel perovskite tipe lapisan tipis dan nanostruktur memiliki mekanisme transfer muatan serupa dengan pola impedansi transmission line. Namun pada tegangan tinggi, sel NS menunjukkan pola Greiser yang menandakan peningkatan rekombinasi. Hasil ini menegaskan bahwa material perovskite bukan scaffold TiO2 menjadi jalur utama transfer muatan. Sel TF dengan CH3NH3BBL3-XDLX menunjukkan efisiensi lebih tinggi yaitu 8,5% dibanding NS yaitu 4,9%. Berkat panjang difusi muatan LE yang lebih besar, kualitas kristal yang lebih baik, dan minimisasi antarmuka rekombinasi, pengukuran LE lebih besar dari 1 mikrometer yang konsisten antara spektroskopi impedansi dan fotoluminisasi menjadi dasar penting untuk desain sel perovskite efisien dengan ketebalan optimal lapisan aktif yaitu hampir 400 hingga 600 nanometer melalui rekayasa material dan kontrol antarmuka. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.